Hari ini adalah hari pertama mulai pembelajaran di kelas 3. Hari ini kita akan belajar tematik Bahasa Indonesia dan Matematika bersama Miss Andri. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Supaya lebih semangat lagi, sebelum mulai belajar, kita bernyanyi bersama-sama dulu. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Hewan apa yang terdapat pada lagu tersebut? Ya, betul. Burung kutilang. Burung kutilang terbang menggunakan sayap. Burung kutilang termasuk makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Yuk kita bahas bersama-sama. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang mampu merespon perubahan lingkungan. Apa saja yang termasuk jenis-jenis makhluk hidup? Yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Lalu, mengapa batu, air, tanah, dan angin tidak termasuk makhluk hidup? Karena semua itu merupakan benda mati dan tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bernafas. Kedua, bergerak sendiri. Ketiga, memerlukan makanan dan air. Keempat, mengalami pertumbuhan. 5, berkembang biak. Dan 6, peka terhadap rangsang. Miss akan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup satu persatu. Yang pertama adalah bernafas. Makhluk hidup bernapas menghirup oksigen atau udara bersih dan mengeluarkan karbon dioksida atau udara kotor. Alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Antara lain yang pertama paru-paru. Contohnya pada manusia, singa, paus. Yang kedua ada insang. Contohnya pada ikan, udang, kepiting. Yang ketiga ada trakea. Biasanya terdapat pada serangga seperti capung, belalang. Yang keempat ada stomata pada daun dan lentisel pada batang. Itu terdapat pada tumbuhan. Dan yang kelima
adalah kulit, contohnya pada cacing tanah dan lintah. Berikutnya, Miss akan bahas tentang bergerak. Bergerak merupakan perpindahan tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang bisa langsung diamati seperti pada manusia, di mana manusia dapat berjalan dan bergerak menggunakan kaki, dan juga pada hewan seperti burung terbang menggunakan sayap dan ikan berenang menggunakan sirip. Dan ada juga yang tidak bisa langsung kita amati, contohnya pada tumbuhan, di mana tumbuhan bergerak seperti akarnya yang bertambah panjang dan menembus tanah, serta batang yang bertambah tinggi. Berikut adalah contoh-contoh alat gerak. Yang pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Yang kedua, ikan berenang di air menggunakan sirip dan ekor. Yang ketiga, burung terbang menggunakan sayap. Yang keempat, bekicot bergerak menggunakan perut. Dan yang kelima adalah monyet melompat menggunakan kaki dan juga dengan bantuan tangan. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah memerlukan makanan dan air. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan dan makanannya, manusia dan hewan memerlukan makhluk hidup lain. Sedangkan pada tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk membuat makanannya sendiri yang disebut dengan fotosintesis. Berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Yang pertama, herbivora, yaitu makhluk hidup pemakan tumbuhan seperti sapi, kuda, kelinci, dan lainnya. Yang kedua ada karnivora, makhluk hidup pemakan daging, contohnya harimau, ular, serigala, dan lainnya. Dan yang ketiga ada omnivora, yaitu makhluk hidup pemakan daging dan tumbuhan, contohnya manusia, ayam, bebek, dan lainnya. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran. Berikut adalah contoh pertumbuhan pada makhluk hidup. Yang pertama pada manusia, yaitu dimulai dari bayi, balita, remaja, hingga dewasa. Kemudian pada tumbuhan dimulai dari biji, kecambah, tanaman muda, hingga tanaman dewasa. Dan yang ketiga adalah pada kupu-kupu, dimulai dari telur, menjadi ulat, menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Contoh cara perkembangbiakan yang pertama melahirkan, yaitu manusia, sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Yang kedua ada bertelur, contohnya ayam, burung, itik, angsa, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Artinya, sesuatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Kepekaan rangsangan terhadap makhluk hidup berbeda-beda. Contohnya, hidung peka terhadap bau. Kemudian, pupil mata manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan.
Kemudian ada daun putri malu yang akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Ayo, siapa yang pernah menyentuh daun putri malu? Dan yang terakhir adalah ada landak, lipan, dan kaki seribu yang akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, anak-anak sudah belajar tentang makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup itu tadi ada ikan. Tahu nggak bahwa ikan itu bertelur menghasilkan ribuan telur. Ribuan telur itu banyak atau sedikit ya? Betul, ribuan itu banyak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis lambang bilangan ribuan bahkan sampai puluh ribuan. Sebelum kita membaca sebuah nama bilangan, terlebih dahulu kita harus tahu nilai tempat dan nilai angka sebuah bilangan. Nah, di papan tulis sudah dicontohkan ada angka di sini, angka 1, 3, 6, dan 5. Nah, kita harus tahu dulu satu persatu nilai tempat dan nilai angkanya. Kita mulai dari angka yang paling terakhir. Di sini ada angka 5. Angka 5 tempatnya adalah satuan dan nilai angkanya adalah 5. Kemudian ada 6. 6 nilai tempatnya adalah puluhan dan nilai angkanya adalah 60. Yang ketiga ada 3. 3 nilai tempatnya adalah ratusan dan nilai angkanya adalah 300. Dan yang terakhir yang paling depan angka 1, nilai tempatnya adalah ribuan dan nilai angkanya adalah 1000. Sehingga kalau kita baca bilangan ini, kita mulai dari depan dulu. Dari yang 1 dulu, 1000, kemudian 3, 300, kemudian 6, 65. Jadi sehingga kita baca nama bilangannya menjadi seperti ini, 1365. Berikut ada beberapa contoh membaca nama bilangan. Yang pertama ada angka 1427. Dibaca 1427. 1427. Yang kedua ada angka 2368. Dibaca 2368. 2368. Yang ketiga ada angka 3501. Nah, apabila 0 terdapat pada satuan, puluhan maupun ratusan, tidak perlu kita baca nilai tempatnya. Cukup kita lewatkan saja atau kita mengikuti dengan angka sebelumnya. Jadi cara membacanya seperti ini. 3501. Jadi bukan 3501. Tidak ya. Dilewatkan saja ya. Ini ulang ya. 3501. 3501. Nah, yang keempat sama 0 pada ratusan tidak perlu dibaca, cukup lewatkan saja ya. Kita baca sama-sama. 4089. 4089. Dan yang terakhir ada angka 5530. Dibaca 5530. Cukup sampai sini saja ya. Nolnya tidak perlu dibaca, cukup sampai 30. Ulang ya. 5530. Nah, kalau tadi kita sudah membaca sebuah nama bilangan, sekarang kita balikkan. Kita akan menuliskan lambang bilangan. Di sini sudah ada 5 contoh nama bilangan. Nah, kita akan menuliskan lambang bilangan. Yang pertama di sini ada
1256. Bagaimana cara menulisnya? Kita lihat dulu dari nilai tempat ribuannya. Di sini ada 1000. 1000 tadi ditulis dengan angka 1. Kita tulis di sini ya. 1200. Berarti ada nilai angka 2 ya. 250 berarti nilai tempatnya puluhan, angkanya 5 ya, 50. Dan yang terakhir satuannya ada 6, kita tinggal tulis 6 saja. Jadi 1256 dituliskan seperti ini, 1256. Nah, kita lanjut yang kedua ya. 4363. Kita lihat dulu angka ribuannya, ada angka 4. Kita cukup tuliskan 4300. 300 berarti kita tuliskan 3. 360 berarti ada angka 6. 60 dan satuannya adalah 3. Cukup tuliskan 3. Jadi 4363 tulisannya seperti ini, 4363. Yang ketiga ada 7029. 7029. Kita tulis dulu 7-nya. 7029. Nah, tidak ada nilai ratusannya kan? 7000 langsung dia ke puluhan. Berarti karena tidak ada tercantum ratusan, maka kita tulis tadi angka 0. 7000, nah ratusannya 0. Kita lihat puluhannya 20. 20 dan satuannya 9. Nah, jadi 7029 ditulisnya seperti ini. 7029. Nah, yang keempat ada 8401. 8401. Kita tulis dulu yang ribuannya, ada angka 8000, kemudian ratusannya 400. Kita tuliskan 401. 1 itu adalah satuan, berarti puluhannya tidak ada. Jika tidak ada ditulis angka 0 ya. Puluhannya 0, tinggal masukkan satuannya 1. Jadi 8401 ditulisnya seperti ini, 8401. Dan yang terakhir ada 6790. 6790. Kita tulis dulu yang ribuannya. 6000 kita tulis angka 6. 6700. 700 kita tulis 7. 790. Nah, tidak ada satuannya, berarti cukup sampai di nilai tempat tuan 90. Satuannya tidak ada atau sama dengan kita tulis 0 ya. Jadi 6790 ditulisnya 6790. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah sebagai makhluk yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Salah satu cara bersyukur kita adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintahnya. Sebagai latihan bahasa Indonesia, anak-anak bisa lihat Bu Pena 3A, halaman 5-6, cukup mengerjakan nomor 1 dan 3 saja. Nomor 2 tidak usah ya. Lalu anak-anak bisa tuliskan jawabannya di buku tulis latihan bahasa Indonesia. Nah, untuk latihan matematika, anak-anak bisa buka halaman 7-8, cukup mengerjakan nomor 3A, B, C, dan nomor 4A dan B. Jawabannya ditulis di buku peta kecil latihan matematika.
Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di lain video. Bye-bye.